Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 29 Mei berjudul Injil yang Sejati. Banyak orang hanya memahami Injil sekadar kabar baik tanpa memahami isi dan maksud kabar baik tersebut. Tentu pengertian baik harus dari perspektif atau sudut pandang Allah, ya, bukan sudut pandang manapun. Untuk memahami yang baik menurut Allah, kita harus mengerti rencana Allah dalam proses keselamatan dalam Yesus Kristus itu. Kalau seseorang membangun pengertian baik sesuai dengan pikirannya sendiri, maka keselamatan dalam Yesus Kristus tidak akan pernah dialami dan tidak pernah dimiliki, saudara. Ini sudah satu fakta kebenaran. Ini berarti gagal menerima kasih karunia. Dalam hal ini bisa dimengerti betapa pentingnya pengertian Injil yang benar. Menurut Allah, yang baik adalah keselamatan. Keselamatan bukan hanya terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Keselamatan adalah usaha Allah untuk memulihkan manusia agar segambar dengan dirinya atau sesuai dengan rancangannya semula. Injil adalah sarananya, sebab Injil adalah kekuatan Allah. Kalau pengertian baik diukur dengan ukuran berkat jasmani, yaitu di mana kebutuhan jasmani terpenuhi, ini berarti orang tersebut tidak mengerti Injil yang benar. Kalau pikiran disesatkan, maka seluruh kehidupannya juga sesat. Sebab pikiran memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seseorang, termasuk sikap hatinya. Pikiran yang salah membentuk sikap hati yang salah juga. Kalau seseorang tidak mengenali Injil yang benar, berarti ia tidak akan dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara benar. Menerima Yesus sebagai Juru Selamat berarti setelah mengakui korbannya di kayu salib, juga harus memberi diri untuk diubah. Menerima dia sebagai Tuhan artinya bersedia tunduk pada kehendaknya atau tunduk kepada jalan pikirannya dan rencananya. Untuk tunduk kepada Tuhan Yesus, ya kita harus mengerti kehendaknya, saudara. Bagaimana mau melakukan kehendaknya, tahu saja tidak. Dalam Matius 11 ayat 5, Yesus menyampaikan pernyataannya, saudara. Bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini jawaban Yesus untuk Yohanes Pembaptis yang bertanya, apakah engkau Mesias atau kami menunggu yang lain? Dari pernyataan Yesus ini, ya, secara logis dapat dikatakan bahwa orang buta membutuhkan mata, orang lumpuh membutuhkan kaki yang kuat untuk dapat berjalan, orang kusta membutuhkan pentahiran atas kulitnya yang teridap kusta, orang tuli membutuhkan pendengaran, dan orang mati membutuhkan jantung yang berdetak dan nadi yang berdenyut. Tetapi bagaimana dengan orang miskin? Ya, jawabnya logisnya adalah uang atau kekayaan. Dan inilah yang dipromosikan besar-besaran dewasa ini, saudara. Sehingga hal ini memicu jemaat menjadikan Yesus sebagai juru selamat duniawi. Benarkah bahwa isi kabar baik itu adalah kekayaan di dunia ini? Ternyata sama sekali salah. Ternyata bukan, saudaraku. Ternyata dalam perspektif Allah, kebutuhan utama orang miskin bukanlah harta. Nah, ini mesti penting disadari. Tidak sedikit orang Kristen yang mencari Tuhan hanya untuk memulihkan ekonomi. Tubuh sehat, keluarga bahagia, pekerjaan baik, dan lancar. Nah, itu jodoh, ya, dapat jodoh sesuai idaman, memiliki keturunan yang baik, dan perkara fana lain. Sudah tentu Tuhan bisa memberikan pemulihan atas hal-hal tersebut karena ia terlalu sanggup, dan Tuhan juga sebenarnya berkenan memulihkan keadaan kehidupan jasmani umatnya. Tetapi kalaupun Allah memulihkan keadaan jasmani umatnya, itu untuk kemuliaannya.
Tuhan menghendaki agar kita memberi perhatian kepada apa yang menjadi maksud keselamatan diberikan, saudaraku. Ini yang Tuhan kehendaki, saudara. Ya, kita harus mengerti maksud keselamatan itu diberikan. Bila Injil yang diberitakan hanya bermaksud mengangkat manusia dari masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, pada dasarnya itu adalah penyesatan. Akhirnya bisa memunculkan pemikiran bahwa filsafat atau agama lain pun juga dapat menjawab kebutuhan inti manusia. Padahal kebutuhan inti manusia itu hanya Yesus yang bisa menjawab. Kebutuhan inti manusia itu bukan makan minum, bukan harta kekayaan, hiburan dunia, kenyamanan hidup. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2-4 ditunjukkan kenyataan adanya pikiran jemaat yang disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus oleh Injil lain. Nah, ini ada Injil lain, saudaraku. Inilah cara kerja iblis yang menyesatkan. Kuasa kegelapan langsung menyerang ke jantung gereja. Ia membuat Injil tiruan, Injil imitasi, Injil palsu. Nah, ini. Ternyata iblis bisa menyelenggarakan pemberitaan firman Tuhan palsu, ya, firman Allah yang palsu, saudara. Dan iblis itu ahli membuat pemalsuan itu. Pemberitaan firman Allah yang palsu yang dilegalisir sebagai suara Tuhan. Padahal salah. Kenyataan seperti ini selalu ada dalam sejarah kehidupan umat Allah, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Paulus mengingatkan bahwa iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Allah tidak menjanjikan kemakmuran dunia atau kejayaan lahiriah. Ia mengajak umat pilihannya untuk hidup seperti Yesus hidup. Inilah kabar baik, bahwa Allah merebut kita dari cengkraman iblis dan mengajarkan kepada kita cara hidup yang baru, yaitu cara hidup anak-anak Allah seperti Yesus. Tidak kabar baik yang sesungguhnya. Kabar baik, saudaraku sekalian, atau Injil, inilah yang mengajarkan bagaimana setiap orang percaya bertingkah laku sebagai umat pilihan yang sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Kekristenan tidak sama dengan agama-agama lain. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa kekristenan akan memberi kontribusi atas hidup sehingga kita dapat menjalani lebih mudah. Sebenarnya, saudaraku, hidup seseorang yang menerima Injil menjadi lebih sukar dan berat karena harus berjuang agar menjadi serupa dengan Yesus. Kalau Injil dipahami hanya sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan jasmani, maka orang Kristen tidak melakukan perjuangan dalam keselamatan sehingga gagal menerima dan memiliki keselamatan. Mari kita camkan hal ini, saudaraku. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.